Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Bapak dalam pelajaran kimia. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan selalu berpikir positif. Baik anak-anak, untuk hari ini kita akan bersama-sama belajar melanjutkan materi minggu kemarin tentang peranan ilmu kimia. Hari ini kita akan membahas sama-sama tentang hakikat ilmu kimia dan metode ilmiah. Hakikat ilmu kimia. Mengapa kita perlu mempelajari ilmu kimia? Ilmu kimia adalah ilmu yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi apapun yang kita gunakan, apapun yang kita pakai, yang kita makan, kita minum, itu semuanya akan berhubungan dengan kimia. Contoh, misalkan sesuatu yang terjadi di sekitar kita, membakar kayu atau kertas, minuman bersoda, kembang api, besi berkarat, obat-obatan, pembentukan berlian dan sebagainya. Itu adalah contoh atau beberapa hal yang dekat dengan kehidupan kita yang berhubungan dengan ilmu kimia. Oke, kita lanjut. Jadi, ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, dan energi yang mempengaruhi perubahan suatu zat. Jadi mempelajari susunan, struktur, sifat, dan energi yang mempengaruhi perubahan suatu zat itu tersendiri. Dalam mengaplikasikan ilmu kimia, kita harus menggunakan metode ilmiah. Apa itu metode ilmiah? Metode ilmiah itu adalah langkah-langkah yang digunakan, langkah-langkah ilmiah yang digunakan oleh seorang ilmuwan atau seorang pelajar untuk mencari solusi atau mencari jalan keluar atau menemukan kesimpulan. Bagaimana menerapkan metode ilmiah dari kasus tersebut? Nah, kita contoh misalkan ini ada kasus. Setiap contoh ini contoh sebuah kasus, setiap ke sekolah, Tasya memperhatikan besi pagar sekolah yang dilaluinya. Ternyata pagar sekolah tersebut di beberapa bagian sudah berkarat. Di rumahnya, Tasya pun mengamati bahwa di beberapa bagian besi pagar rumah sudah berkarat. Namun di dalam rumahnya, Tasya mendapati bahwa besi-besi penyangga meja tidak berkarat. Artinya ada besi di rumah Tasya ini ada yang berkarat dan ada yang tidak berkarat. Kemudian bagaimana menerapkan metode ilmiah dari kasus ini, gitu ya. Nah, kita lihat sekarang. Oke, perhatikan ini adalah langkah-langkahnya. Langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Tasya. Yang pertama adalah merumuskan masalah. Merumuskan masalah. Tasya ingin tahu apakah yang menyebabkan perkaratan atau apa yang menyebabkan besi di rumah dan di sekolahnya itu berkarat. Itu namanya merumuskan masalah. Jadi timbul masalah, gitu ya. Ada masalah yang ditemukan oleh Tasya. Kemudian setelah menemukan masalah atau timbul masalah, yang dilakukan Tasya adalah merumuskan hipotesis. Ini langkah yang kedua. Merumuskan hipotesis. Hipotesis itu adalah jawaban sementara atau perkiraan atau menduga. Jadi Tasya itu menduga bahwa perkaratan disebabkan karena besi terkena sinar matahari yang terlalu panas. Namun hal tersebut belum tentu benar karena bisa saja disebabkan oleh hal yang lain. Jadi hipotesis itu berarti praduga, jadi menduga-duga. Gitu ya. Jadi menduga, memperkirakan. Jadi kata Tasya memperkirakan bahwa besi berkarat pasti karena matahari yang terlalu panas, tetapi belum tentu betul. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga adalah mengumpulkan data.
Tasya mencari data, dia mengumpulkan data besi mana saja dan besi yang seperti apa saja yang berkarat. Selain itu Tasya juga membaca buku artikel tentang perkaratan untuk memperoleh informasi mengenai perkaratan. Jadi mengumpulkan data. Data itu bisa diambil dari buku, dari artikel, majalah, internet. Dan bisa juga bertanya kepada sumber atau orang yang memang tahu betul tentang besi. Gitu ya. Nah, kemudian yang dilakukan oleh Tasya adalah melakukan eksperimen atau percobaan. Setelah data terkumpul, maka akan melakukan eksperimen. Tasya melakukan sendiri yaitu eksperimen untuk mengetahui apakah penyebab perkataan tersebut dan apakah dugaannya itu benar. Jadi melakukan eksperimen. Dia cari besi, berbagai besi, kemudian taruh di luar supaya terkena cahaya matahari yang panas. Itu namanya eksperimen atau percobaan. Setelah melakukan eksperimen, apa yang dilakukan Tasya? Yaitu menarik sebuah kesimpulan. Dari hasil eksperimen ternyata yang menyebabkan besi berkarat adalah adanya oksigen dan air. Jadi besi berkarat itu bukan karena cahaya, karena tidak hanya karena cahaya matahari, tetapi adanya oksigen dan air. Jadi besi itu terkena air dan kena oksigen. Jadi dugaan Tasya tadi tidak tepat. Karena tadi kan Tasya di sini menduga bahwa besi berkarat itu karena matahari yang terlalu panas. Ternyata setelah melakukan eksperimen ternyata disimpulkan bahwa ternyata oleh oksigen dan air. Dan Tasya menarik kesimpulan dari hasil eksperimen. Nah, itu. Oke, kita lanjut. Dalam melakukan eksperimen atau percobaan, kita harus mengenal zat-zat yang kita gunakan di laboratorium melalui lambang bahayanya. Lambang-lambang zat kimia ini juga pernah kalian sudah dipelajari waktu SMP dan MTS. Di pelajaran IPA terpadu kalau nggak salah kelas 7. Gitu ya. Ini sudah pernah kalian pelajari, sudah ada. Jadi lambang bahaya, kalau tanda silang artinya apa? Contoh zatnya apa? Kemudian harus diperlakukan seperti apa? Kalau ada lambang seperti ini, lambang api, berarti artinya apa gitu ya? Misalkan artinya mudah terbakar. Contoh zatnya misalkan alkohol. Perlakuannya ya berarti jangan pernah didekatkan dengan api. Ini mudah meledak, ini beracun, gitu ya. Kita lanjut. Nah, ini alat-alat laboratorium. Kalian juga harus mengenal alat-alat laboratorium. Ini hanya gambar. Perhatikan nanti kalian cari informasi lagi di apa? Google gitu ya. Cari di Google. Ini beaker glass atau gelas kimia, gitu ya. Ini yang paling banyak digunakan ini pipet tetes. Ini namanya Erlenmeyer. Ini namanya tabung reaksi. Ini tabung ukur gitu ya dan sebagainya gitu ya. Ini rak tabung deh. Ini lampu dan sebagainya. Oke, ini alat-alat tabur. Nanti tugas kalian adalah mencari ya namanya dan mencari gambar dan nama dan fungsinya. Ini alat-alat laboratorium yang lain gitu ya. Ini mortar dan sebagainya. Ini untuk ekstraksi. Oke. Dan selanjutnya ini yang tadi ya, simbol gambar ini ya sifatnya mudah meledak, bahaya, eksplosif pada kondisi tertentu. Keamanan, hindari benturan, gesekan, lonjakan api dan panas. Ini pengoksidasi, bahayanya oksidator tetap membakar bahan lain penyebab timbulnya api dan seterusnya. Sulitnya pemadaman api. Keamanan, hindari panas serta bahan mudah terbakar dan reduktor. Kalau ada gambar ini, simbol ini artinya korosif
Ini korosif ya, korosif. Korosif artinya dapat menyebabkan karat, bahaya korosif atau merusak jaringan tubuh manusia. Keamanan, hindari terhirup pernapasan, bentuk dan sebagainya. Yang tanda silang ini berbahaya, bahaya menimbulkan kerusakan kecil pada tubuh. Keamanan, hindari bentuk dengan tubuh, hindari. Nah ini yang tadi ya, ini mudah terbakar. Jadi simbol ini artinya bahan kimia itu mudah terbakar. Bahayanya ini jadi mudah terbakar. Untuk keamanan, hindari campuran dengan udara langsung. Ini berbahaya bagi lingkungan. Kalau ini, gambar ini atau simbol ini adalah beracun. Artinya beracun bahayanya. Deh, ini bahayanya toksik, bahaya bagi kesehatan bila terhisap dan sebagainya. Hindari kontak atau masuk ke dalam tubuh. Gitu ya. Ini keamanannya. Segera ke dokter jika masuk ke dalam tubuh. Jadi itu anak-anak untuk hari ini kita membahas tentang hakikat ilmu kimia dan metode ilmiah. Dan sebenarnya masih ada satu lagi namanya di dalam laboratorium kalian juga harus tahu tentang ini keselamatan kerja. Okay? Keselamatan kerja. Keselamatan kerja di laboratorium merupakan usaha atau tindakan pencegahan agar di dalam kegiatan laboratorium terhindar dari kecelakaan sekecil apapun. Beberapa contoh misalkan, satu, bekerja menggunakan jas lab dan memakai sepatu tertutup. Tidak diperkenankan makan dan minum di dalam lab. Alat dan bahan harus sesuai dengan petunjuk praktikum yang diberikan. Jika saat praktikum tidak mengerti atau ragu-ragu, hendaknya bertanya pada guru. Setelah selesai percobaan, alat-alat hendaknya dikembalikan ke tempat semula dalam keadaan bersih. Sebelum meninggalkan lab, meja praktikum harus dalam keadaan bersih, keran air dan gas ditutup, dan kontak listrik dicabut. Ini adalah contoh ya tata tertib di laboratorium. Ya, ini yang harus kalian patuhi ketika di dalam laboratorium. Penyimpan bahan kimia. Botol-botol yang berisi bahan kimia disimpan pada rak atau lemari yang disediakan khusus untuk itu. Jangan mengisi botol sampai penuh. Jangan menggunakan tutup dari kaca untuk botol yang berisi basah. Semua peralatan gelas kimia yang berisi bahan kimia dilabeli atau diberi label. Untuk bahan kimia yang mudah terurai oleh cahaya matahari disimpan dalam botol yang warnanya gelap. Botol kimia yang berisi bahan kimia yang melepaskan gas berbahaya atau beracun Arab disimpan di lemari asam. Ini perlakuannya. Ya. Penggunaan zat. Tabung reaksi yang berisi zat kimia dan dipanaskan tidak boleh diarahkan ke wajah sendiri atau orang lain ketika tabung reaksi dipanaskan. Bahan kimia tidak boleh dibaui langsung. Larutan kimia yang tumpah di meja atau di lantai segera dibersihkan jika asam pekat dineterkan dulu dengan soda kue. Dan jika basah kuat ditambahkan serbuk NH4Cl. Larutan pekat yang tidak terpakai dibuang di wastafel, diencerkan dengan air terlebih dahulu. Mengambil zat secukupnya dan jika berlebih tidak boleh dikembalikan ke botol asal. Ya, ini penggunaan. Oke, anak-anak. Itu dulu hari ini yang kita bahas bersama-sama. Ya, nanti kita bahas materi berikutnya di pertemuan berikut yang ketiga atau yang keempat. Oke, untuk hari ini Bapak cukupkan sekian materi hakikat ilmu kimia dan metode ilmiah serta tadi keselamatan kerja di dalam laboratorium. Terima kasih banyak, mohon maaf. Selamat berjumpa kembali di pertemuan berikutnya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan. Oke? Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.